kawan, masih dengan uji coba fast charging ya, aplikasi fast charging. Kali ini saya sedang mencoba sebuah baterai include. Jadi dia ini charger, tapi dia juga berfungsi sebagai baterai bank ya, atau baterai pack, atau apa ya, power bank umumnya. Jadi ini produksi dari BISAS 45 watt gun charging plus power bank ya. Saya nggak tahu berapa, saya belum baca detail speknya, nggak tahu berapa ini baterainya, berapa mAh dan speknya seperti apa. Tapi yang pasti ini mengagumkan saya hari ini, karena barusan saja saya coba dengan beban 3 ampere pada level tegangan 20 volt, dia mampu kawan ya. Ini yang tidak atau belum, tepatnya belum saya menemukan di produk yang lain, karena kemarin saya menguji yang ini ya, yang punya USAM 30 watt ini, itu dia tidak available untuk tegangan 20 volt, padahal dia bilang dia support Keysight atau Qualcomm 2.0 dan 3.0 ya. Saya rasa standar itu sudah cukup jelas bahwa Qualcomm 2.0 dan 3.0 itu juga mempersyaratkan mampu mensupport tegangan output 19 sampai 20 volt ya. Tegangan ini kan dibutuhkan kalau biasanya untuk mencharging laptop ya. Tapi yang luar biasa ini kan yang punya BISAS ini ya, Basius ini ya. Karena BISAS atau Basius ya, teman-teman banyak yang punya Basius, saya ikut Basius saja gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sebenarnya sedang saya coba dengan beban 200 mA, karena kalau saya nolkan dia akan mati ya. Jadi kalau bebannya itu 0 mA, dia akan mati kawan. Ya mungkin itu sebagai proteksi untuk mengamankan dari apa namanya, keluarnya arus yang tanpa tujuan, atau mungkin untuk mengamankan device-nya juga ya gitu. Nah, kita coba. Ini sekarang baterainya tinggal 50% ya. 50% ada indikator orange itu, rasanya indikator orange itu memberi kita informasi ini bahwa modenya adalah fast charging ya. Saya akan coba naikkan bebannya pelan-pelan ya. Nah, ini 1,2 ampere 23 watt ya kawan ya, 2 ampere 38 watt ya. Coba kawan-kawan lihat ya, ini tadi speknya dia tulis 45, ini sekarang sudah 438 watt. Saya akan naikkan tuh kawan ya. Ini sekarang 3 ampere, dia drop menjadi 10,5, berarti dia lebih rendah. Sebentar, saya akan turunkan sesuai limitnya berapa dia. Atau saya stop sekalian ya. Saya angkat lagi 34 watt, saya naikkan pelan-pelan di 2 ampere, dia mampu 36 watt. (2,2 ampere 37 watt ya. Tegangannya 16 volt. Kita lihat inputnya drop, berarti memang baterainya drop. Sebentar, saya akan coba ya, sekalian untuk nyalakan apakah fungsi UPS nya juga jalan. Kalau lihat indikatornya ini baterainya sudah hampir habis ya. Sebentar, saya tancepin supaya
kawan-kawan bisa lihat indikatornya. Saya tancapin, saya angkat. Nah, dia sudah on pakai PLN ya. Jadi nah itu indikatornya dia sedang charging ya di sistem PLN. Nah sekarang kan karena ini bebannya adalah PLN dan dia otomatis mati karena bebannya 0. Saya akan reset lagi caranya, kita cabut, kita tancapin lagi. Nah dia masih di level tegangan 5 volt, 20 volt ya. Saya akan bebani lagi, ini 2,2 ampere ya, 18, 19 ya, turun 1 drop 1 volt. Saya akan naikkan sampai 2,5 ampere. Nah kawan kan lihat ya, inilah BIS-AS kawan. Jadi saya sudah 2 kali ini membuktikan produk mereka bahwa mereka menulis speknya itu benar. Kan kawan lihat ya, ini powernya mampu 46 watt kawan. Pada tegangan 18 dengan arus beban sekitar 2,5 ampere. Nah sedangkan tadi di bodinya dia tuliskan ini 45 watt. Ya 45 watt. Artinya bahwa dia benar-benar mampu sampai 45 watt. Kita lihat inputnya sekarang 19 watt ya. Kalau tadi tegangannya drop, memang benar baterainya sedang habis. Nah sekarang ini sedang diisi. Pengisiannya pun mereka menggunakan, untuk internal mereka juga menggunakan metode fast charging ternyata ya. Ini kan belum 10 menit kan lihat sudah levelnya mencapai 75% ya. Kalau kita lihat bar grab dari lampu LED-nya ini ya, ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4 sekali menyala 3. Sedangkan yang pertama adalah orange. Indikasi orange ini menandakan outputnya sedang dipakai dalam mode fast charging ya. Gitu ya kawan, saya kira cukup singkat saja karena memang ini akan saya sambungkan pada video yang uji coba kemarin yang menggunakan USAM supaya ada perbandingan. Dan sekali lagi, saya bukan atas nama siapa-siapa, bukan atas nama BIS-AS, bukan atas nama USAM atau kelompok mereka, grup mereka, atau perusahaan-perusahaan promosi dari mereka, tapi saya sengaja melakukan ini secara independen dan tidak ada hubungan apapun antara saya dengan kedua perusahaan ini. Pure ini saya lakukan sebagai keinginan saya berbagi kepada teman-teman, kepada kawan-kawan mengenai informasi bagaimana sih sebenarnya fast charging itu ya. Mungkin saya tidak menguasai betul teori, pemahaman, standarisasi dan lain-lain yang menyangkut itu textbook, tapi saya ingin coba langsung aplikasinya seperti apa sih gitu loh. Dan dalam bayangan saya bahwa fast charging itu tentu adalah smart charging ya, karena dia bukan hanya melakukan charging tapi dia bisa melakukan adaptif ya, atau penyesuaian terhadap keadaan. Artinya jika barang-barang yang dicas misalnya gadget, tablet atau notebook, ketika dia dicas, dia bisa secara sistem berkomunikasi 2 arah antara charger sama yang di barang yang dicas dengan chargernya untuk memberikan performa maksimum dari kinerja chargingnya ya, sehingga si device bisa saja mengirimkan request ke chargernya, tegangannya kamu naikkan dari 5 volt ke 12 volt biar bisa lebih cepat gitu. Nah kebetulan juga ada standar baru yang seperti saya sampaikan kemarin, yang standar Evo itu adalah Project Athena, lanjutan Project Athena 2-nya si Intel. Itu melakukan standarisasi, termasuk salah satunya adalah performa kemampuan
untuk melakukan fast charging. Ya. Itu yang di salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi yang bernama EVO. Ya. Gitu dulu kawan, terima kasih banyak telah melihat video ini dan sudah komunikasi dalam lembar diskusi di bawah. Silakan, dan mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan kawan-kawan semua, ya.